Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Ya, seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari akan semakin seru, menarik, dan membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron terbaru SCTV yang berjudul Hidayah Cinta. Ya, sinetron ini tentunya adalah sinetron yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar sinetron SCTV, terutama penggemar dari Cut Syifa. Ya, sinetron ini akan mengandung banyak sekali konflik, dari konflik keluarga, perjodohan, percintaan, dan juga pastinya konflik antara masa lalu yang membuat kehidupan Aslam dan juga Gia ini menjadi semakin menarik. Ya, kisah perjodohan yang pada akhirnya akan membawa Gia, gadis kampung, ke Jakarta ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, di sini Cut Syifa berperan sebagai Gia, seorang gadis kampung yang sangat baik hati, ceria, dan juga memiliki hati yang sangat tulus ya kawan-kawan. Namun kebaikan dan juga keceriaan Gia ternyata tidak sebanding lurus dengan kisah kehidupannya, di mana di kampungnya Gia bahkan dianggap seperti wabah ya kawan-kawan, karena dianggap sebagai wanita pembawa sial. Ya, Gia hidup di sebuah desa, di Desa Mandapajaya, sebuah desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya, alasan Gia dianggap seperti wabah dan dianggap sebagai pembawa sial ya kawan-kawan, yaitu karena pada saat ibu Gia melahirkan Gia, ternyata saat itulah ibu Gia juga harus kehilangan nyawanya. Jadi Gia ini sudah piatu ya kawan-kawan sejak bayi. Dan karena kematian ibunya lah yang membuat ayah Gia benar-benar menjadi sangat marah dengan Gia ya kawan-kawan. Ya, ayah Gia begitu sangat membenci Gia, bahkan sampai Gia dewasa, ayah Gia masih membenci Gia. Namun, Gia ternyata memiliki seorang adik yang kita belum tahu dari mana asal-usulnya. Apakah memang karena ayah Gia menikah lagi lalu memiliki seorang anak dan itu adalah adik Gia ya kawan-kawan. Namun satu-satunya orang yang baik kepada Gia yaitu neneknya ya kawan-kawan, di saat semua orang bahkan menghindari Gia seperti wabah ya kawan-kawan. Ketika Gia lewat, bahkan ada yang menyiarkannya melalui pengeras suara ya kawan-kawan, dan semua orang pun terlihat lari terbirit-birit ketika mengetahui bahwa Gia akan melewati jalan itu. Bahkan sampai saat itu ada seseorang dari kota ya kawan-kawan yang memang ditugaskan untuk mencari Gia. Sepertinya memang orang itu ditugaskan oleh ibu Aslam ya kawan-kawan, di mana entah apa yang terjadi dan apa hubungan antara ibu Aslam dengan keluarga Gia, sehingga orang itu disuruh untuk mencari Gia ya kawan-kawan. Orang itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi, mengapa orang-orang begitu sangat ketakutan ketika ada seorang gadis yang ingin melewati tempat itu. Apakah gadis itu seperti setan? Bahkan orang itu mengatakan bahwa ini jauh lebih buruk daripada setan, karena Gia adalah gadis pembawa sial dan orang-orang sangat mempercayai tentang hal itu. Lalu kemudian orang itu pun bertanya tentang asal-usul dari Gia, dan akhirnya orang itu pun mendapatkan informasi bahwa Gia ternyata adalah
perempuan yang sedang dirinya cari. Sementara itu di sisi lain, Aslam saat itu mendengar bahwa dirinya akan segera dijodohkan dengan seorang gadis dari kampung. Aslam yang sudah memiliki pacar yaitu Rati tentunya tidak mau ya kawan-kawan untuk dijodohkan. Seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Aslam terlihat sedang menggandeng tangan Ratih dan mengatakan bahwa satu-satunya wanita yang Aslam cintai yaitu Ratih. Dan mereka pun akhirnya memaksa untuk menikah ya kawan-kawan. Pernikahan Aslam dan juga Ratih digelar dengan sangat mewah. Bahkan konsepnya pun begitu sangat luar biasa. Ya, saat itu Aslam dan juga Ratih ternyata menaiki sebuah properti atau sebuah alat ya kawan-kawan yang berbentuk bulan. Saat itu mereka berdua pun dikerek naik ke atas dan terlihat sangat indah. Namun sebuah insiden yang sangat mengerikan tiba-tiba terjadi ketika pengait dari alat itu rusak dan membuat Aslam terjatuh hingga dilarikan ke rumah sakit. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Hidayah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di saat Aslam sedang sakit ya kawan-kawan, tiba-tiba orang suruhan dari ibu Aslam mengabari atau memberitahu bahwa dirinya sudah menemukan gadis yang mereka cari. Oleh karena hal itu, Ibu Aslam pun menyuruh orang itu untuk membawa gadis itu ke Jakarta ya kawan-kawan, untuk dinikahkan dengan Aslam. Dan pada saat itu memang keluarga dari Gia benar-benar begitu sangat membenci Gia, terutama ayah dan juga adiknya ya kawan-kawan. Bahkan pada saat itu Gia sampai diarak dari rumahnya dan menuju ke luar gerbang desa ya kawan-kawan. Kemudian Gia diusir keluar dari kampung halamannya. Gia yang pada saat itu tidak memiliki tujuan pun akhirnya pergi ke Jakarta untuk merubah kehidupannya. Pada saat itu pertemuan Gia dan juga Aslam terjadi begitu saja ya kawan-kawan, dengan alami. Gia yang sedang berjalan tiba-tiba hampir tertabrak oleh mobil Aslam. Ya, saat itu Aslam terlihat sedang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun untung saja Aslam berhasil untuk menghindar sehingga Gia pun akhirnya selamat. Ya, saat itu orang suruhan dari keluarga Aslam pun datang ke rumah Gia untuk melamar Gia. Saat itu ayah Gia pun dengan senang hati ya kawan-kawan menerima lamaran dari keluarga Aslam, meskipun nenek Gia tentunya menyuruh ayah Gia untuk berhati-hati dan jangan langsung menerima lamaran tanpa persetujuan dari Gia. Namun ternyata semua itu memang sudah takdir ya kawan-kawan, sehingga Gia dan juga Aslam pun tidak bisa menolak untuk menikah. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu pernikahan Gia dan juga Aslam pun akhirnya dilaksanakan ya kawan-kawan. Mereka berdua melangsungkan sesi pernikahannya di sebuah masjid yang cukup mewah. Ya, di sana meskipun dalam kondisi terpaksa, Gia akhirnya mantap untuk menikah dengan Aslam. Ya, sebelum akad nikah dimulai, bahkan Gia sudah berdoa ya kawan-kawan dan mengucap bismillah untuk menjalani kehidupan ke depannya. Ya, pada akhirnya Gia dan juga Aslam pun telah resmi menjadi pasangan suami istri. Meskipun pada saat itu Aslam masih belum mencintai Gia. Di malam harinya, Aslam mengatakan kepada Gia bahwa sebuah pernikahan adalah tali yang cukup kuat dan sangat sakral, sehingga Aslam akan memberikan semua hak dan juga fasilitas yang ada. Namun Aslam masih belum bisa memberikan satu hal kepada Gia, yaitu cinta. Wah, bakal seru banget nih. Karena
Sepertinya konflik ini memang cukup menarik ya kawan-kawan. Konflik perjodohan dan juga konflik keluarga akan selalu sangat menarik untuk kita saksikan. Nah, kira-kira apakah nantinya Gia akan berhasil untuk membuat Aslam benar-benar jatuh cinta kepada Gia dengan segala kebaikan, kerendahan hati, dan juga kesederhanaan yang dimiliki oleh Gia? Dan apakah kehidupan pernikahan Gia dan juga Aslam akan bahagia? Nah, makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron-sinetron SCTV, terutama Hidayah Cinta yang memang masih segera ya kawan-kawan. Namun Mimin rasa bahwa sinetron ini akan segera tayang pada awal bulan Ramadan tahun 2024 ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya kawan-kawan. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.